Hai Sobat Mubi, pasti tahu dong setiap tanggal 10 November selalu diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Nah, sudah pada tahu belum sih kenapa disebut demikian? Nah, hal ini bermula dari pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada saat itu, rakyat Surabaya terus-menerus menggempur tentara sekutu selama 3 minggu. Pertempuran ini bisa dibilang yang paling sengit dan menegangkan pada masa revolusi. Pertempuran saat itu kurang lebih melibatkan sekitar 20.000 tentara keamanan rakyat atau TKR yang berasal dari seluruh penjuru yang ada di Jawa Timur. Juga mereka didukung atau dibantu oleh para rakyat pejuang dan juga laskar santri yang berjumlah kurang lebih 140.000 orang. Lalu bagaimana kelanjutan pertempuran Surabaya? Meletusnya pertempuran bermula dari pasukan Inggris yang mengatasnamakan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua yang datang ke Indonesia untuk melucuti tentara-tentara Jepang di Indonesia dan juga membebaskan orang-orang Eropa termasuk Belanda yang saat itu menjadi tawanan perang. Kemudian di antara tawanan ini terdapat juga orang-orang Belanda. Nah, sebelum Sekutu datang, ternyata Indonesia sudah lebih dulu melucuti senjata Jepang. Hal ini justru tidak disukai oleh Sekutu yang hendak melucuti senjata Jepang juga. Tapi kenapa ya mereka justru nggak suka? Jadi sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 1945 sudah ada kesepakatan di antara Inggris dan Belanda bernama Civil Affair Agreement, di mana Inggris ingin membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaan Indonesia usai Jepang menyerah. Makanya pada saat itu pasukan Inggris mendarat bersama aparat sipil Belanda bernama Nika. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi marah dan akhirnya terjadi pertempuran. Saat itu tentara sekutu yang ada di Surabaya adalah militer Inggris yang berisikan orang-orang India atau disebut juga sebagai Indian Army. Mereka tiba pada tanggal 25 Oktober 1945, namun sontak membuat pemuda Indonesia marah besar karena mereka ini justru membebaskan Belanda yang pada saat itu menjadi tawanan Jepang. Selain itu juga, mereka melucuti senjata Indonesia. Hal ini tentunya membuat masyarakat Surabaya memilih untuk melawan. Nah, untuk meredakan ketegangan, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 1945 disepakati untuk diadakan gencatan senjata. Meskipun begitu, bentrokan tetap terjadi hingga pada puncaknya Brigadir Jenderal Malabi yang pada saat itu adalah pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur tewas terbunuh. Kematian Jenderal Malabi membuat pihak Inggris marah besar kepada pihak Indonesia. Hingga Mayor Jenderal Eric Carden Robert Monserrat atau penggantinya Jenderal Malabi mengeluarkan ultimatum untuk meminta masyarakat Indonesia atau Surabaya menghentikan perlawanannya kepada Sekutu dan juga Nika. Bukan hanya itu, Sekutu juga mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut maupun udara jika orang-orang Indonesia tidak menaati peraturan dari Inggris. Tapi ultimatum itu rupanya tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Hingga efeknya terjadilah pertempuran yang sangat hebat hingga 3 minggu lamanya. Pada peristiwa itu, Bung Tomo menjadi tokoh yang sangat legendaris karena beliau mengobarkan semangat tempur yang terdengar sangat menggelegar lewat mikrofon dan juga radio pancar pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI. Bahkan medan pertempuran Surabaya sampai dijuluki neraka karena kerugian yang tidak sedikit. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Bahkan 150.000 orang harus meninggalkan kota Surabaya. Dari pihak pasukan Inggris tercatat 1.600 orang tewas, hilang, hingga luka-luka. Banyaknya pejuang dan rakyat Surabaya yang menjadi korban, serta melihat semangat membara dari rakyat Surabaya pada waktu itu, membuat Inggris serasa terpanggang di neraka. Dan hal itu juga membuat Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Tragedi itulah yang membuat 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan hingga saat ini. Demikianlah konten storytelling kali ini, dan nantikan selalu konten menarik mobil lainnya. Bye-bye!